Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mark Audiositorus dari kelas 12 IPA 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai salah satu materi dari mata pelajaran matematika, yaitu konsep dasar nilai mutlak. Alasan saya memilih materi ini karena menurut saya materi ini sangat menarik sekali dan juga tentunya sangat gampang untuk dimengerti oleh para teman-teman sekalian. Saya harap dengan adanya video ini teman-teman bisa dapat memahami apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi tanpa menunggu lama-lama, langsung saja kita mulai masuk ke materinya. Mungkin teman-teman penasaran nih, apa sih maksudnya dari nilai mutlak itu? Nah, jadi nilai mutlak itu biasanya dilambangkan dengan garis X garis. Nah, atau bisa disebut juga dengan mutlak X. Nah, kemudian nilai mutlak dari X itu berarti X-nya itu selalu positif. Nah, bagaimana sih maksudnya dari X selalu positif? Nah, di sini ada contoh yang saya berikan. Contohnya itu ada yang pertama, nilai mutlak dari minus 3. Nah, minus 3 itu kan berarti negatif. Ya, tinggal dibuat aja jadi positif. Jadinya nilai mutlak minus 3 sama dengan 3. Jadi minusnya itu dihilangin teman-teman. Terus contoh yang kedua, nilai mutlak dari 5. Nah, 5 itu kan bilangan positif. Jadinya ya sudah, nilai mutlak dari 5 itu tetap sama dengan 5. Nah, terus di sini saya juga memberikan contoh lain, yaitu nilai mutlak dari minus pi. Nah, seperti yang sudah kita pernah pelajari pada mungkin waktu SD atau SMP, nilai pi itu kan bisa 22/7 ataupun 3,14. Nah, jadi di sini maksudnya dari nilai mutlak minus pi itu bisa kita artikan sebagai nilai mutlak dari minus 22/7 atau bisa juga nilai mutlak dari minus 3,14. Jadi nilai mutlak dari minus pi itu sama dengan pi, karena nilai mutlak itu kan harus positif. Jadinya setiap ada nilai yang negatifnya itu kita hilangkan, jadinya kita ubah jadi positif. Nah, di sini pengertian dari nilai mutlak X itu adalah jarak antara titik 0 dan titik X di garis bilangan. Nah, maksudnya itu bagaimana sih? Jadi saya sudah membuat garis bilangan. Di sini ada titik 0 di tengah-tengahnya. Kemudian contohnya ini ada angka 4. Nah, jarak dari 0 ke 4 itu berapa? Tentunya 4 satuan, bukan? Nah, begitu juga contohnya dengan 0 dengan minus 4. Nah, 0 dengan minus 4 itu jaraknya berapa teman-teman? Tentunya 4 satuan. Karena jarak itu tidak mungkin negatif, selalu bernilai positif. Nah, jadinya nilai mutlak dari 4 itu sama dengan 4. Maksudnya itu jarak dari antara titik 0 dan titik 4, yaitu 4 satuan. Begitu juga dengan nilai mutlak dari minus 4, yaitu jarak dari titik 0 ke titik minus 4, yaitu sama dengan 4. Begitu. Jadi kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari pembelajaran kali ini, yang pertama, nilai mutlak dari X itu selalu bernilai positif. Dan yang kedua, jika misalkan yang pertama itu X lebih besar sama dengan 0, maka nilai mutlak X itu sama dengan X. Contohnya itu nilai mutlak dari 3 sama dengan 3. Nah, yang kedua, jika X-nya itu lebih kecil dari 0, maka nilai mutlak X-nya itu sama dengan minus X. Nah, contohnya itu seperti ini, nilai mutlak minus 10. Nah, kenapa hasilnya itu bisa 10? Karena sebenarnya nilai 10 ini didapatkan dari minus dikali minus 10. Jadinya hasilnya itu kan minus kali minus itu kan kalau misalnya kita kalikan jadinya positif. Jadi minus kali minus 10 itu hasilnya positif 10. Nah, di sini juga ada contoh, nilai mutlak dari minus 3 sama dengan nilai minus dikali dengan minus 3 sama dengan 3.
Seperti itu. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila jika penyampaian dari materi saya tadi masih belum sempurna atau terdapat kesalahan ketika saya menyampaikan materi tadi. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendengarkan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi semua yang menonton video saya. Saya ucapkan terima kasih.